keluarga besar kami yaitu IKSP Kerasakti dimanapun berada. Mari kita saling menghargai perguruan yang ada di wilayah saudara agar tidak terjadi suatu konflik yang berkepanjangan. Kita jaga marwah perguruan IKSP Kerasakti khususnya dan perguruan-perguruan yang lain agar kita tetap bersinergi bersatu untuk menjaga NKRI ini. Saudara-saudara keluarga besar Pagar Nusa, khususnya adalah Pagar Nusa Kabupaten maupun Kota Madiun, sekiranya saya harapkan bisa menjaga stabilitas keamanan kita kembali ke jiwa kita sebagai seorang santri, sebagai organisasi di bawah naungan Nahdlatul Ulama, maka kita harus menjaga semuanya ini dengan sebaik-baiknya dan kita harus saling menghargai satu dengan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Para sobat Kisah Nusantara dimanapun Anda berada, sebangsa dan setanah air, podcast Korem 081 Dirut Sahajaya pada kesempatan hari ini mengundang dua tokoh besar di dunia persilatan di wilayah Madiun Raya. Dan pada kesempatan hari ini sudah hadir di studio bersama kita pada hari ini dari Ketua Umum IKSPI Kerasakti dan Ketua Cabang Pagar Nusa. Para sobat sekalian, kita akan ngobrol lebih lanjut, kita akan bincang-bincang lebih lanjut kepada tokoh besar di wilayah Madiun ini. Harapan kita semuanya bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat dan memberikan efek yang positif bagi kita sekalian, terutama para pendekar di seluruh tanah air, terlebih khusus anggota pencaksilat yang tergabung dalam IKSPI Kerasakti dan Pagar Nusa. Nah, kita akan lanjutkan dengan beliau-beliaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Bambang. Terima kasih, selamat. Sehat selalu, J. Alhamdulillah sehat Bapak. J. Ngapunten, Pak Karwan, sehat J. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Matur suwun atas waktunya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu hadir di Korem 081 Dirut Sahajaya, kebanggaan kita bersama. Nah, ini kebetulan Kerasakti dan Pagar Nusa. Nah, kita singkat saja di perguruan Kerasakti dan Pagar Nusa. Kita kupas sejenak, kita pengen tahu sejenak nih. Nah, terkait dengan pencaksilat Kerasakti dan Pagar Nusa. Nah, ini sejarah singkat supaya kita bisa lebih tahu apa sih Kerasakti dan Pagar Nusa ini yang banyak dibincangkan masa beberapa kurun waktu terakhir ini. Nah, monggo Pak Bambang, karena sebagai pengenalan pengenalan Kerasakti dulu nih, IKSPI Kerasakti, nanti dilanjut oleh Pagar Nusa. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami selaku Ketua Umum IKSP Kerasakti, nama lengkap kami Dr. Andes Haji Bambang Sunario MA. Jabatan kami selaku Ketua Umum IKSP Kerasakti yang menggantikan guru kami pendiri perguruan IKSP Kerasakti. Secara singkat terkait dengan IKSP Kerasakti, yaitu perguruan IKSP Kerasakti lahir pada tanggal 15 Januari tahun 1980 di Kota Madiun, tepatnya di Jalan Merpati nomor 45 Kota Madiun, yang dibidani langsung oleh seorang tokoh guru kami, yaitu Bapak Haji Raden Tontok Bimdarto. Beliau selaku pendiri
perguruan IKSP Kerasakti. Jadi perguruan IKSP Kerasakti didirikan oleh beliau sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak lain atau orang luar. Dan perguruan IKSP Kerasakti ketika lahir di tahun 1980 itu kita punya aliran, yaitu alirannya kungfu. Ya, alirannya Pak ya, kungfu. Awalnya kita aliran kungfu. Nah, jadi kita bisa gali ini kenapa awalnya dari kungfu lanjut jadi sepatu pencak silat kan? Jadi begini, Ya. pada saat awal guru kami mendirikan perguruan ini memang pakai aliran kungfu kera, ya kungfu kera, karena kera itu adalah hewan yang gesit dan lain sebagainya, punya sejarah tersendiri di dunia pewayangan dan lain sebagainya. Akhirnya kita ngambil nama Kerasakti. Namun di dalam perjalanan pada saat itu tahun 80-an, sesuai informasi yang disampaikan oleh guru, hubungan Indonesia sama Tiongkok kurang begitu baik, sehingga kalau kita memaksakan dengan kungfu rasanya sulit untuk bisa berkembang di Indonesia ini khususnya, biarpun sekarang Kerasakti sudah bisa diterima di beberapa mancanegara. Jadi akhirnya di tahun 1983 guru kami mendaftarkan IKSP Kerasakti ini ke IPSI dan alhamdulillah diterima oleh IPSI. Akhirnya IKSP Kerasakti ini menjadi bagian dari keluarga besar IPSI. Ya. Jadi kita federasinya TEPISI, IPSI. Jadi kita punya istilah tersendiri bahwa Kerasakti ini salah satu perguruan anak buahnya bisa kungfu juga bisa pencak. Nah, itu ceritanya begitu Bapak. Nah, sekilas mungkin cerita itu. Jadi ada perpaduan dua Gerakan kreasi dari kungfu dan pencak silat. Oke. Ada kearifan lokal dari budaya kita, leluhur kita, dan adopsi dari kungfu ini sendiri, Pak. Tiongkok, ya. Tiongkok. Ya memang ini suatu hal yang aneh, taunya kok ada Kerasakti, gerakannya banyak yang mirip guru. Itulah ceritanya Ya, awal ya Pak. ya, ceritanya awal biar seperti orang itu, itu Pak. tahu lah kondisinya dan keilmuan dari Kerasakti itu sendiri. Nah, beralih ke Pagar Nusa nih Pak Karman. Iya. Nah, Pak Tribun, sejarahnya itu awal itu Pagar Nusa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, saya selaku Ketua Cabang Pagar Nusa Kabupaten Madiun. Di sini akan menceritakan memang Pagar Nusa awal didirikan itu yaitu pada tanggal 3 Januari 1986 itu di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Lirboyo. Ya, memang Pagar Nusa ini didirikan oleh para ulama dan para kiai NU karena Pagar Nusa adalah bagian daripada badan otonomnya miliknya NU. Ya. Di situ para ulama mengamati banyaknya perkembangan pencak silat kala itu di kalangan pondok pesantren. Ya. Maka para tokoh-tokoh ulama NU kala itu akhirnya bermusyawarah membuat wadah untuk supaya bisa membuat istilahnya menjadikan satu dalam wadah itu pencak silat di banyaknya pesantren. Akhirnya pada tahun 1985 itu dimusyawarahkan di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang. Ya. Kala itu. Kala itu ya. Kala itu. Setelah itu akhirnya digodok kembali, terus akhirnya dicetuskan pada tahun 1986 di Lirboyo Kediri dan terbentuklah nama dengan Pagar Nusa. Langsung di situ nama Pagar Nusa ya? Iya, dulunya. Nah, tapi awal dulu itu Pagar Nusa kan masih belum banom dari istilah kelembagaan, ikut di NU. Masih di bawah NU. Di bawah NU. Akhirnya di situ dikukuhkan sekaligus menjadi ketua umum dan guru besarnya adalah Kiai Haji Abdullah Maksum Jawahari atau Gus Maksum. Gus Maksum. Kalau itu, karena sudah istilahnya sudah kesepakatan oleh semuanya pihak. Para pendekar di kalangan pesantren untuk menunjuk beliau lah selaku ketua umum Pagar Nusa. Ya seperti itu. Kita sendiri di dalam Pagar Nusa ini juga banyak aliran
banyak Dalam aliran. Pagar Nusa itu sendiri ada aliran juga ada banyak Pak. Banyak ya, termasuk ya salah satu yang bisa kita kenali adanya Cimandi, mungkin Gasmi, Silamba, atau yang lainnya masih banyak banget gitu. Akhirnya karena dulu kan awalnya ini kan lahir dari pondok-pondok pesantren. Ya memang setahu saya itu pondok-pondok pesantren ini Iya. punya ilmu pencaksilat lokal lah di situ. Iya. Ciptaannya, kiainya apa di Iya, situ. betul. Belajar santri-santri di situ sendiri. Iya, betul. Akhirnya oleh NU pada waktu itu dilebur Iya. jadi satu lembaga awal di situ. Betul. Pagar Nusa nih. Iya, akhirnya membuatlah istilah wadah namanya Pagar Nusa. Dengan perkembangan, karena dipandang ini sudah bisa berkembang dari lembaga, akhirnya menjadi Banom, Badan Otonom. Berarti, Badan Otonom, berarti kan bisa mengelola kemandirian organisasinya. Betul. Hingga saat seperti ini. Itu yang bagian dari sejarah Pagar Oh, Nusa. penggal sejarah dari Iya. terbentuknya pencaksilat Pagar Nusa, Pagar Nusa, sampai betul. dengan sekarang. Sampai Nah, baik itu Kerasakti dan Pagar Nusa ini kan kebetulan Kerasakti mabesnya ada di Madiun Pak Bambang J. Kalau Pagar Nusa itu sendiri markas besarnya di kalau induk kita memang berdirinya ada di Lirboyo Kediri. Di Lirboyo itu sendiri. Oke, tapi sistem kita adalah karena ini adalah Banom. Jadi sistem struktural kepengurusan kita ya ikut di ini peraturan dari NU. Jadi istilah struktur kepengurusan ketua umumnya ya ada di kantor PBNU gitu. Kalau nanti pengurusnya ada di wilayah, jadi tingkatnya adalah wilayah provinsi, nanti ada di PWNU sana. Nah, nanti kalau cabang juga seperti itu, ada di wilayah cabangnya kabupaten, seperti itu. Nah, ini yang setahu saya baca ini dari referensi yang ada, organisasi Pagar Nusa itu sendiri ya, itu ada pimpinan pusat ya, PP. Iya. Tingkat nasional. Nah, kalau PW ini tingkat provinsi, betul. pimpinan wilayah gitu. Iya, betul. Sampai ke bawah dari wilayah cabang istimewa, tapi di luar negeri nih Pak. Iya, di luar negeri. Untuk cabang tingkat kabupaten, cabang. Ketuanya jenengan Pak. Betul. Di Madiun. Kebetulan untuk PAC ini tingkat kecamatan, betul. Sampai dengan ranting dan rayon dan ranting. Iya, betul. Rayon itu di tingkat pondok pesantren atau lembaga pendidikan. Betul. Ranting di desa ataupun kelurahan. Iya, betul. Nah, Kerasakti pripun Pak tingkat pengurusan itu hierarkinya? Sama Pak. Jadi di Kerasakti itu pusatnya ada di Madiun. Pimpinannya adalah ketua umum, dan ketua umum itu membawai semua yang ada, mulai dari pengurus daerah itu tingkat provinsi, terus pengurus cabang itu tingkat kabupaten. Cabang juga kabupaten ya, sama untuk kabupaten. Kalau untuk di di tingkat kecamatan itu ranting. Nah, nanti kalau tingkat desa subranting juga. Jadi itu. Kalau nanti kalau nanti di luar negeri kita namanya perwakilan sementara. Perwakilan. Dari Kerasakti dan Pagar Nusa itu sendiri, sekarang ini keanggotaan ataupun murid-muridnya itu sudah ada kemungkinan besar di dalam negara dan luar negara lah Pak ya. Betul. Sudah berapa nih Kerasakti ini? Kalau Kerasakti untuk anggota sekarang sudah mencapai hampir 1 juta. Kurangnya tinggal berapa orang gitu, 1 juta. Di luar negeri? Ya, ini di luar negeri sama di dalam negeri. Jadi semuanya, semua anggota di database kita ada sekitar 1 juta lebih sedikit. Makanya. Itu sudah kepengurusannya sudah tiap-tiap kabupaten sudah ada Pak? Insya Allah untuk seluruh Indonesia kita sudah ada 70 kabupaten di seluruh Indonesia yang sudah terbentuk. Kalau untuk pengurus daerahnya itu sudah 28 yang sudah terbentuk Pengda. Biarpun di situ sebenarnya sudah ada anggota, tapi belum siap untuk dibentuk Pengda karena memang harus ada aturan-aturan tersendiri untuk terbentuknya suatu Pengda. Jadi untuk tingkat provinsi kita sudah
Hampir 28, hampir 30 provinsi yang sudah terbentuk Pemda, yang lainnya belum. Itu sebenarnya di cabangnya sudah ada tapi belum layak untuk dibentuk Pemda. Suatu misal di Aceh. Oh, masih rintisan lah nih. Ya, rintisan. Ya kalau Pagar Nusa sendiri itu Pak Karlan. Kebetulan kalau Pagar Nusa ini kebetulan kemarin kita kan habis mengadakan kongres di Jakarta. Itu kalau seluruh Indonesia kita kemarin tuh ada sekitar 738 cabang. Sudah 738 cabang. 38. Di luar negeri di PCI kemarin sudah ada 10 negara. 10 negara. Iya, itu kemarin ketika kita kongres di Jakarta. Paling besar di mana Pak kalau luar negeri? Yang paling besar. Ya. Itu ada di wilayah Jepang. Jepangnya ya? Ya, di wilayah Jepang sama di Korea Selatan. Padahal mereka juga ada punya bela diri lokal di situ ya. Iya. Karate sama taekwondo itu kan dari Korea. Iya, betul. Punya sini tapi sudah bisa masuk di sana itu. Sudah, alhamdulillah seperti Luar itu. biasa. Sudah terbentuk di sana. Nah, Kerasakti paling besar di negara mana kalau negeri Pak? Kalau Kerasakti yang terbesar di Timor Leste. Timor Leste ya. Ya, untuk anggota kita, untuk yang di luar negeri. Untuk yang kedua ada di Malaysia. Malaysia itu negara negeri jiran. Iya. Paling besar lah. Tapi alhamdulillah bahwa pencak silat dari Indonesia ini bisa diterima ke negara luar. Itu kebanggaan kita tersendiri khusus di bidang pencak silat. Nah, dalam Jawa Timur itu sendiri Pak ya. Iya. Jawa Timur ini sudah merata belum dari Kerasakti ataupun Pagar Nusa? Kalau dari Jawa Timur, alhamdulillah untuk Pagar Nusa memang sudah merata. Merata. Ya, sudah merata. Jadi baik di wilayah cabang, anak cabang hingga ke ranting, semua alhamdulillah sudah merata. Ya. Dari Kerasakti sendiri? Sama Pak. Untuk Kerasakti semua kabupaten sudah berdiri cabang untuk wilayah Jawa Timur. Begitu juga Pemdanya, dan untuk ranting-rantingnya tentunya karena sudah ada cabang otomatis ranting-ranting itu pasti sudah ada. Untuk Jawa Timur semuanya sudah ada. Jalur hierarki memang sudah terbentuk. Iya. Nah, sekarang dari masing-masing perguruan ini ya. Kalau ada dawuh ataupun ada petunjuk dari ketua umum itu sendiri, bagaimana caranya bisa nyampe itu ke bawah sampai tingkat ranting dan super ranting ya Pak, begitu dari Kerasakti ataupun Pagar Nusa. Dari ketua umum petunjuknya seperti ini, kira-kira nyampe nggak ke bawah ini secara cepat ini sistemnya? Iya. Pagar Nusa pun. Kalau di Pagar Nusa, alhamdulillah semua istilahnya ada istilah instruksi ataupun himbauan dan sebagainya dari pimpinan pusat itu bisa langsung tercapai karena kita selalu adanya koordinasi, koordinasi istilahnya yang diadakan biasanya ada namanya rakor di wilayah. Itu bisa dilakukan biasa agenda rutinan kadang sampai sebulan itu sekali atau mungkin 3 bulan sekali. Ya, itu memang untuk memfasilitasi kita untuk bisa istilahnya berkomunikasi kalau ada himbauan ataupun instruksi dari pusat segera untuk ditindaklanjuti, dan itu akhirnya kita tindaklanjuti. Kalau kita di cabang itu kita misalnya mengadakan adanya agenda-agenda seperti adanya agenda rapat seperti rakor gitu. Itu kita tindaki kadang-kadang sebulan, kadang-kadang 2 bulan, terus untuk menghimbau ketua PAC yang ada di wilayah setempat, sekaligus nanti juga akan harus diteruskan sampai ke wilayah ranting-rantingnya. Di samping itu sekarang kan ada sistem namanya kalau kita ada di Mensos, adanya grup KSB, wilayah KSB kan gitu. Itu paling cepat itu. Iya, paling cepat. Itu kita lihat seperti itu. Nah, akhirnya biar semua itu bisa tercover kalau ada apa-apa. Seperti itu sistem kita. Nah, itu kalau dari Pagar Nusa seperti demikian Pak Karman. Kalau dari Kerasakti pribun? Insya Allah tidak beda jauh Pak. Dari Kerasakti juga seperti itu. Jadi ketika ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya insidentil itu memang kita ada spontanitas, kita bisa mengadakan pertemuan. Tapi untuk rutinitas yang dilakukan oleh perguruan kami setiap tahun sekali itu mengadakan rapat kerja pusat yang dihadiri oleh semua ketua Pemda di seluruh Indonesia dan luar negeri. Yang kemarin insya Allah kemarin tanggal 14-15 kita baru saja melaksanakan
rapat kerja pusat, pertanggungjawaban ketua harian terhadap ketua umum tentang kinerja dan rencana kerja 1 tahun ke depan, dan itu nanti dijabarkan oleh para ketua-ketua Pengda di wilayahnya untuk mengadakan rapat antara ketua Pengda dengan para ketua cabang. Setelah itu dilanjutkan oleh ketua cabang dengan para ketua rantingnya, program apa yang dilaksanakan oleh pusat, istilahnya keputusan-keputusan apa yang sudah diputuskan oleh pusat dari bawah ini untuk melaksanakan. Ini kaitannya program yang dilakukan rutinitasnya. Tapi kalau identil dalam waktu-waktu tertentu memang kita perlu ada musyawarah, spontanitas, kita juga mengadakan pertemuan, dan itu tidak ditentukan jadwalnya. Tidak ditentukan jadwalnya. Dan alhamdulillah silaturahmi kita sama dengan adanya medsos ini. Kita punya grup mulai dari tingkat pusat dengan para ketua Pengda, Pengda dengan cabang, dan mungkin semuanya juga bisa para ketua-ketua itu masuk di dalam grup KSP Kerasakti pusat. Ini Pak yang kita jalankan selama ini. Alhamdulillah, karena kita komitmen, ya, kita bukan menyombongkan diri, tidak. Untuk Kerasakti komitmen Pak, apa yang disampaikan oleh ketua umum ketika anggota itu melanggar, ada tindakan khusus yang akan diberikan kepada anggotanya, dan pengurus yang di bawahnya, apapun yang disampaikan oleh pimpinan yang ada di atas tidak boleh diolah. Ya, itu yang harus disampaikan. Jadi tidak ada, katakan kita perintah, kamu jangan melakukan suatu perbuatan ini, tapi yang di bawah membalut, ya bahasanya membalut, istilahnya opor-opor di belakang gitu. Kita nggak ada Pak seperti itu. Insya Allah untuk di IKS tawaduk semuanya, mungkin sama kayak di NU, karena opo dawe yai, IKS juga itu, biarpun kita bukan kiai, tapi untuk IKS insya Allah semuanya masih tawaduk, komitmen. Apa yang disampaikan oleh pimpinan tertinggi mereka akan melaksanakan dengan baik dan sesuai dengan petunjuk yang ada. Itu yang kita lakukan Pak. Itu yang memang betul-betul harus disampaikan, baik dari ketua umum itu sendiri sampai dengan anggota yang paling baru pun harus nyampe ya Pak ya. Hierarkinya kan sudah jelas di masing-masing perguruan itu, baik dari Kerasakti atau Lembaga Nusa. Nah, kalau Kerasakti dan Pagar Nusa ini ajaran paling utama ini apa kan gitu, baik dari Kerasakti dan Pagar Nusa ini, apa sih ajaran yang paling diutamakan di situ di Kerasakti Pak? Untuk di Kerasakti ajaran yang jelas kita mendidik daripada generasi muda untuk menjadikan para generasi muda itu mempunyai mental-mental yang kuat, mental-mental yang tangguh untuk saling mencintai, saling menghormati terhadap sesama. Ini yang kaitannya dengan didikan secara organisasi. Jadi kalau kaitannya didikan dengan bela diri, itu pasti untuk membela diri kita, sekaligus untuk melindungi orang-orang yang lemah, untuk melindungi orang-orang yang lemah. Dan kita juga di Kerasakti ada salah satu tren yang harus dilakukan oleh Kerasakti yang setiap saat kami sampaikan kepada para anggota. Saya sampaikan bahwa jadilah kamu seorang pendekar maupun warga KSP Kerasakti yang dicintai masyarakat. Jangan kamu jadi seorang pendekar KSP Kerasakti tapi kamu ditakuti oleh masyarakat. Tapi jadilah kamu sebagai pendekar yang dicintai oleh masyarakat. Karena kalau ditakuti itu namanya preman. Nah, sekarang ini sudah tidak ada preman, sekarang urusannya sama Pak Polisi makanya aparat keamanan. Jadi saya pakai slogan, selalu saya sampaikan itu, sehingga anak-anak itu biar nanti bisa menarik diri, istilahnya bisa menjadi orang yang selalu menyayangi orang lain. Biarpun kita pijak baju dan lain sebagainya, ini terus kita gaungkan Pak, terus kita gaung. Ini bukan karena mungkin dianggap IKS itu masih muda dan lain sebagainya, tapi ini kita gaungkan dan kita memang pengen menjadi orang-orang yang komitmen untuk membangun khususnya Madiun, kota pendekar, Madiun kampung pesilat. Itu kita pengen membangun. Biarlah orang dari luaran sana datang di Madiun dengan menggunakan atribut baju apapun, ayo kita lindungi, ayo kita hormati, karena itu bagian dari kita semuanya. Jangan hanya beda baju akhirnya kita saling melihat lirak-lirik akhirnya terjadi konflik. Itu bukan ajaran KSP Kerasakti yang sebenarnya. Jadi kita pengennya yaitu tadi yang sudah saya sampaikan, jadilah kamu seorang pendekar maupun warga KSP Kerasakti yang dicintai oleh masyarakat. Kamu jangan bangga menjadi pendekar tapi kamu hanya ditakuti oleh masyarakat atau orang lain. Takut sama segan kan lain ya. Betul Pak. Tidak disegani. Nah, ini saya yakin ajaran di perguruan masing-masing itu
kebajikan diutamakan, tidak ada yang ngajarkan kejelekan, pastilah di situ ya. Iya. Kita pernah upas bersama Ketua Umum PASHT dan Winongo pengasuhnya kemarin, beliaunya, dan memang diajarkan juga hal-hal baik, tidak mengajarkan hal-hal kejelekan. Tapi di sisi lain memang adalah oknum dan lain sebagainya itu yang membuat jelek nama perguruan. Nah, sedangkan ajaran utama di Pagar Nusa ini Pak Ji. Sebagian itu hampir sama ya. Seperti tadi dasarnya itu ya memberikan pengajaran yang terbaik. Kalau di Pagar Nusa memang kita itu dididik ya, dibina itu jelas lah. Kita dididik oleh para kiai dan ulama, utamanya kan NU. Di situ bahwasanya bagaimana mendidik santri-santri Pagar Nusa ini bisa menjadi jiwa santri yang berakhlakul karimah. Itu tujuan utama. Karena untuk mendidik akhlak, karena sebagai jiwa santri itu harus bisa menjadikan sebuah contoh di dalam masyarakat. Sebenarnya pembedaan di sini itu memang di situ ya, artinya kalau Pagar Nusa memang kita bahasa tiap harinya adalah santri Pagar Nusa. Nah ini buat kita itu sebenarnya punya beban yang sangat berat, karena menjadi jiwa santri ini juga tidak mudah. Karena harus betul-betul diutamakan sebagai bisa menjaga marwah santrinya, karena kita jelas utamanya tujuannya untuk mendidik akhlak yang berkarakter akhlakul karimah, itu yang jelas utama ke sana. Terus yang kedua, apalagi amanat ya, kita tadi sudah dikatakan Pak Bambang tadi, sama kita kan derek kiai kayak gitu ya. Ini memang berat ya. Asli ini berat ya Pak. Dawuhe payahnya sendiko dawuh kan. Iya betul, kan seperti itu. Apa kata beliau itu harus betul-betul kita taktimi dan kita taati. Jadi seperti itulah. Jadi tujuan utama di Pagar Nusa yang paling utama adalah mendidik jiwa karakter santri Pagar Nusa untuk berakhlak karimah. Ya, itu tujuannya. Luar biasa. Itu memang ya seperti saya sampaikan tadi lah. Namanya perguruan itu tidak ada yang mengajarkan yang jelek-jelek. Pasti notabene-nya perguruan, dan itu sudah diakui punya keabsahan sehingga tidak salah lah itu dan ada artinya pun jelas. Nah kalau ketua umum itu baik Kerasakti atau Pagar Nusa itu ada musyawarah pemilihan ketua umum atau bagaimana Pak sifatnya, atau turun temurun begitu Kerasakti atau Pagar Nusa? Oke, untuk Kerasakti ini untuk jabatan ketua umum ini selama yang bersangkutan beliau ketua umum masih siap untuk melaksanakan kewajibannya, maka jabatan ketua umum ini masih melekat pada yang bersangkutan. Kalau untuk jabatan ketua harian yang di bawahnya itu 5 tahun sekali KSP Kerasakti melaksanakan musyawarah besar untuk memilih ketua harian dan jajaran kepengurusannya. Yang ini yang duduk di kepengurusan pusat. Tapi kalau ketua umumnya itu sampai yang bersangkutan itu masih siap untuk melaksanakan wajibannya. Ya kalau ke cabang-cabang itu milihnya gimana? Kalau ke cabang-cabang itu juga 5 tahun sekali. Ada juga musyawarah cabang. Kalau di cabang musyawarah cabang untuk memilih ketua cabang 5 tahun sekali. Nah calon diambilkan dari tokoh-tokoh dari wilayah kabupaten setempat, para senior atau sesepuh petunjuknya, dan itu nanti memilih ketua cabangnya. Jadi kalau ketua harian, ketua cabang, ketua ranting itu 5 tahun. Hanya ketua umum saja sampai yang bersangkutan masih siap untuk menjabat jabatan. Yang lain pemilihan demokratis lah ya? Iya, demokratis. Pagar Nusa Pak? Kalau Pagar Nusa ada sistem kita kan karena mengacu ke PDRT bahwa masa jabatan untuk ketua umum itu kan 5 tahun. 5 tahun. Ya, sampai ke pengurus wilayah, sampai ke cabang itu ada 5 tahun, dan itu nanti kalau mau tingkat pemilihan di ketua umumnya namanya kan kongres, konferensi besar. Terus kalau nanti di wilayah namanya kan konverwil, itu konferensi wilayah, dan nanti kalau di cabang namanya kan konvercap ya, sampai konverancap. Jadi kalau anak cabang itu 4 tahun. 4 tahun. Iya. Kalau ranting nanti 2 tahun, seperti itu. Hampir sama lah pemilihan. Iya, hampir sama. Jadi sistemnya adalah yaitu tadi adanya kongres dan hingga sampai ke bawah seperti itu. Nah,
kita lebih dalam ini Pak, kita bincang-bincang kita ini terkait dengan beberapa kejadian, beberapa peristiwa yang notabene-nya terjadi di beberapa wilayah ya. Terakhir kemarin di Nganjuk ya, kurang lebih beberapa minggu kemarin adanya bentrok, akhirnya oleh oknum lah itu menurut saya. Kalau kita baca berita itu bentrok oknum, kalau menurut saya itu kaitannya dengan membawa nama perguruan IKS dan Manggar Nusa. Kita lihat juga prihatin kan di sini. Aduh, anak-anak nom-nom, anak-anak muda-muda, gitu. Hal-hal terjadi itu karena hal masalah sepele. Nah, dari IKS dengan Manggar Nusa ini, dengan kemarin kejadian terakhir ya, kalau nggak salah di Nganjuk itu, gimana sih Pak tanggapannya dari Ketua Umum itu sendiri dan dari Manggar Nusa ini? Kalau kita itu sebenarnya gitu, ya itu tadi bahwasannya kita kembali ke awal tadi kita cerita tujuan perguruan kita adalah untuk mendidik, kan, mendidik jiwa berakhlakul karimah dan sebagainya. Bahwasannya sendiri adanya menyikapi pergesekan seperti itu tuh, yaitu tadi kita mencikapi dengan istilah bahwasannya sebenarnya kita sendiri usaha dengan Pak Bambang aja. Pak Bambang aja pun aja kemana ngintil ronor ini. Nah itu kan Pak gitu kan. Iya betul. Jadi sebenarnya tidak ada masalah apapun, tidak ada masalah. Ya malah CS kemana-mana aja. Iya kan begitu. Iya seperti itu. Mulai dari itu memang harus dipupukkan, yaitu rasa-rasa apa ya istilahnya. Rasanya saling menghargai dan menghormati seperti itu. Mungkin aja karena kan gini, kalau ke saya kan di wilayah Madiun ya, karena kita ada mungkin sistem kita yang berbeda, mungkin dari keluarga Nganjuk dan Madiun kan juga berbeda. Kalau saya menyikapi ya, kalau di Madiun alhamdulillah hingga saat ini aman-aman saja, tidak ada apa-apa. Kita Islam kalau Madiun ya, ini alhamdulillah kan gitu kan, tidak ada apapun karena kita selalu, karena gini, kita selalu berkomunikasi. Artinya kan adanya fasilitas kampung pesilat, ada fasilitasnya kota pendekar. Nah ini kan sering kita kumpul bareng, sering kita silaturahim, ngopi bareng bahasanya. Jika ada problem apa-apa, kita mungkin di situ saling cerita ini. 14 bulan langsung kumpul itu kan? Iya, kan seperti itu lah. Maka alhamdulillah Madiun ini termasuk tercipta rasa seperti itu. Nah mungkin aja ya, mungkin harus ada digalakan mungkin saudara-saudara kita yang ada mungkin di luar Madiun, mungkin di Nganjuk seperti ini, seperti Madiun kan insya Allah mungkin semuanya kan bisa aman ya. Harus ada pendekatan, harus adanya untuk kumpulkan semua dari perguruan yang ada, silaturahmi dan sebagainya. Insya Allah kan seperti itu, tidak sampai terjadi pergesekan. Sebenarnya itu kan dilakukan kembali lagi oleh oknum Pak. Akhirnya bawa nama perguruan itu pasti. Iya betul. Nah kita kan yang perhatian itu perguruan terbawa-bawa, padahal hanya 1-2 orang, dan hanya kalau hasil kemarin Kapolres Madiun Kota menyampaikan di forum ini juga, di podcast ini juga, sebagian besar satu karena kenal potbrong itu lewat, akhirnya sampai dengan sekarang menggalakkan operasi rahasia kenal potbrong itu dari blayer-blayeran sampai akhirnya tersinggungan penderian kalau orang Jawa Barat, akhirnya jadi masalah. Dan rata-rata anak-anak SMA gitu. Nah, sini pemicunya salah satu terbesarnya itu masalah-masalah sepele, akhirnya jadi geret koncone sana sini, jadilah rame itu kan gitu. Lempar-lemparan botol lah, lempar-lemparan jadi rame. Yang tadinya hanya 1-2 orang oknum tidak apa, akhirnya karena banyak kan dia kenal dekatnya dengan saudara-saudara seperguruannya itu. Nah, akhirnya ngajak teman-temannya, aku dikeroyok wong, aku dikini. Akhirnya kan SPD Krop maupun Jiwa Korsa itu seperti itu. Nah inilah ibunya dari adik-adik kita ini, Jiwa Korsa ini
yang salah menurut saya. Akhirnya jadi kerahi, ada yang luka, kena senjata tajam, terus mungkin bisa merambah jadi anarkis, rusak barang-barang ataupun fasilitas umum itu ataupun punya pribadi orang lain. Itu kan yang kita perhatikan. Akhirnya kesangkut masalah hukum. Kena proses di kepolisian, akhirnya kena hukuman. SKCK nggak bisa terbit, cari sekolah susah, akhirnya malah jadi bandel. Ini yang kita perhatikan itu. Nah, dari IKS juga sendiri bagaimana, Pak Ketua Umum nih? Iya, sebetulnya dengan adanya kasus-kasus yang ada di luaran sana, apalagi kemarin adanya teman-teman Kerasakti yang ada di Nganjuk, sempat ada gesekan dengan Pak Karnusa, itu sebetulnya juga merupakan suatu keprihatinan kita. Kita juga sudah memberikan arahan kepada ketua cabang setempat agar dikendalikan anggotanya. Jadi permasalahan yang sebenarnya seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak, permasalahan itu hanya satu sama satu. Kadang-kadang hanya mungkin kalau anak muda hanya gara-gara pacarnya disenggol gitu aja, ini kan bisa intern jadi, ya, bisa jadi, tapi tidak dia sendiri, tapi dia ngajak-ngajak yang lainnya. Ya inilah kadang-kadang yang kita bisa lepas kontrol terhadap anggota, karena apa? Ya itu tadi jiwa korsanya dari koncoku sedulurku, jadi gitulah. Ini kadang-kadang kita yang kesulitan. Maka kalau boleh kami memberikan masukan, jadi ketika ada suatu permasalahan yang terjadi di antara perguruan ini, tolong cari ujung permasalahannya ya, dan lakukan tindakan sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Katakan kalau mereka itu memang bersalah, ya katakan salah, perguruan akan melepas. Saya yakin semua perguruan akan melepas ketika memang anggotanya melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma hukum, itu pasti akan melepas. Jadi langsung dicari titik temunya. Ketika itu sudah sama-sama ketemu, umpama ada yang konflik satu sama satu, ya dua ini aja yang tapi jangan hanya satu loh Pak, ini catatan, jangan hanya satu tapi dua-duanya. Nah, dua-duanya harus diproses sesuai dengan aturan tatanan yang ada. Kalau ini nanti digalakkan dengan netralitas dengan cara-cara yang benar-benar istilahnya netral dari semua pihak, insya Allah dari yang lainnya pun ini nanti akan selesai. Jadi tidak yang lainnya yang elu-elu itu tidak usah diikutkan, sumber permasalahan dulu dipetik katanya dipetik, itu saja diselesaikan. Saya yakin teman-teman dari ketua-ketua perguruan pasti akan menyerahkan proses hukum yang ada, karena negara kita adalah negara hukum. Saya yakin memang beliau-beliaunya ketua-ketua umum itu, ketua cabang mungkin yang langsung bersinggungan di situ. Saya yakin juga, sudah terlibat permasalahan pelanggaran hukum contohnya itu, apalagi penganiayaan dan lain sebagainya. Saya yakin akan melepas. Dan ini yang jadi pembelajaran adik-adik kita lah nanti. Ya kalau jiwa korsa ini jangan yang kayak gitu. Syukur-syukur kan gini, itu ada sama-sama satu perguruan, saudara kita sedulur itu kekurangan makan, keluarganya ada yang meninggal, ini baik istrinya atau suaminya itu hidup sendirian, ayo kita bantu. Itu kan yang bagus Pak. Gitu? Nah, seperti itu jiwa korsa memikirkan saudaranya, sedulurnya satu perguruan ini, bagaimana contoh anaknya ini bisa melanjutkan pendidikan kalau misalkan orang tuanya yang masuk anggota itu berhenti. Ini kan jiwa korsanya yang bagus kan seperti itu. Bukan terlibat perselisihan akhirnya ngajak royok-royokan akhirnya tawuran. Ini kan jiwa korsa yang salah. Kemarin kita sudah bicarakan itu banyak-banyak lah dengan baik dari ketua PS1 dan PSHW dengan Kapolres Madiun Kota. Kebetulan kemarin membahas itu juga sekilas. Nah ini dari perguruan juga, kira-kira kalau ada seperti itu sanksinya bagaimana Pak? Baik dari KS ataupun Maganusa, Repun? Ya mungkin kalau dari Kerasakti Pak, karena kita kan setelah nanti memang ketemu ujung permasalahan siapa yang membuat masalah dan sebagainya. Kalau memang dari kita yang ini salah, kita akan memberikan stressing, terutama kepada pimpinan yang ada di cabang, untuk membina kepada anggotanya itu. Kalau toh nanti masih melakukan pelanggaran, apalagi itu dengan unsur kesengajaan,
Unsur kesengajaan itu salah satunya, katakan ada orang di luar keadaan terus dia melakukan perbuatan yang tidak baik, mungkin dengan pakai motor brong di dekatnya diglayer-glayer atau mungkin melempar batu dan lain sebagainya. Nah, itulah nanti perguruan akan menyikapi dengan istilahnya aturan yang ada di perguruan kita. Bisa disanksi keluarkan gitu? Bisa, kalau memang mereka sudah tidak bisa kita kendalikan, daripada nama perguruan ini akan jadi korban hanya gara-gara 1-2 orang, ya otomatis mereka harus kita dengan terpaksa mereka harus kita keluarkan dari perguruan kalau memang sudah tidak bisa dibina. Sejauh ini karena beberapa kejadian sudah ada yang pernah disanksi begitu? Sudah untuk Kerasakti sudah banyak yang diberikan sanksi bagi anggota yang melanggar sumpah, yang melanggar tatanan norma-norma hukum yang ada, kita ambil tindakan keluarkan. Jadi nanti dari ranting mengajukan bahwa ini sering membuat reseh, ya, sering berkelahi, akhirnya menimbulkan konflik antar perguruan. Terus nanti naik ke cabang setelah cabang nanti diteruskan ke pusat. Karena yang punya kewenangan untuk mencatat anggota adalah pusat ya, langsung ya. Karena dari cabang tidak ada kewenangan, tapi punya kewenangan untuk mengajukan rekomendasi. Dan pusat tidak, tanpa rekomendasi dari cabang, pusat tidak tidak berdasar. Tidak punya dasar. Kan nggak tahu, pusat nggak tahu lah iki wong iki koyo apa, seperti apa kayak apa kelakuannya. Ini yang kadang kita prihatin begitu, tidak diterima di sini, tidak diterima di sana, karena jadi troublemaker ini, salah satu oknum lah kan itu. Nah, kalau dari Pak Ganusa sendiri pun Pak Haji Karmani, ini sama juga dari aturan kita, apabila dalam anggota kita ada hal-hal yang melakukan atau pelanggaran, istilahipun melakukan kerusuhan yang jelas nanti terbukti, yang jelas itu nanti dia melakukan, maka dari organisasi dari perguruan sendiri itu akan melangkah gitu akan melangkah benar-benar dia melakukan seperti itu. Enggak, kalau tadi sanksinya di internal juga sama, artinya ya juga mungkin nanti akan dikeluarkan. Itu pun juga sesuai dengan instruksi ketua umum kita. Sudah pernah juga? Sudah, artinya seperti itu dilakukan. Bahasanya ya itu tadi. Kalau memang dari anggota kita yang ada yang melakukan kesalahan, maka akan tidak lanjut secara organisasi. Itu ada salah satu sanksi yang dikeluarkan itu, atau istilahnya di-cut KTA-nya udah kayak seperti itu. Tidak dengan hormat. Iya, seperti itu. Dengan tidak hormat itu. Kalau di utara itu ada diberhentikan dengan hormat. Iya. Ada yang diberhentikan dengan tidak hormat. Iya. Nah, ini kok yang pelanggaran sama lah itu dikeluarkan dengan tidak hormat lah itu. Iya betul, dengan salah satu ya KTA-nya. Kan sekarang kan sistem kalau kita kan sudah di-cover di pusat. Iya. Ini kalau ada masalah ini udah KTA sudah bisa dilepas, selesai. Seperti itu kalau di Pak Ganusa. Nah, terkait dengan sistem pembinaan dari masing-masing perguruan baik IKS ataupun Pak Ganusa sendiri terkait dengan pembinaan intern, ada beberapa media sosial itu juga mengupload sistem pembinaan, terutama naik tingkat, terus ataupun naik sabuk lah itu di situ. Ada diuji dengan itu, kadang ada yang berlebihan itu Pak. Dan sehingga kadang orang menyayangkan juga itu tindakan seniornya itu menguji, alasannya menguji mental, menguji keberanian dari yang bersangkutan itu sendiri. Nah, dari IKS itu sendiri sama Pak Ganusa bagaimana sistem penjagaan seperti itu? Kalau mungkin dari Kerasakti sebenarnya ujian untuk menguji anggota ketika mau naik tingkat itu juga sudah ada aturan. Tapi kadang-kadang memang ada terjadi, tapi kita selalu menginstruksikan kepada mereka untuk tidak melakukan. Kadang-kadang dia melakukan ujian dengan anaknya, suruh berdiri ditendang, mungkin diinjak-injak dan sebagainya, dan perlakuan-perlakuan yang akhirnya merugikan dari anggota itu sebenarnya di kita tidak, karena ini mungkin bisa terjadi. Para senior ini terinspirasi pada saat beliau dulu latihan gitu ya, kadang-kadang sama pelatihnya pernah dipukul atau apa, terakhirnya balas dendamnya ke anggota. Nah ini memang tidak boleh. Ini sebenarnya kita sudah instruksi tidak boleh. Ujian itu ya ujian itu bukan untuk dipukul, bukan untuk ditendang. Dia diberikan materi, dia suruh mempraktekkan. Kalau salah ya salah, kalau memang nggak lulus nilainya jelek ya nggak lulus, bukan diuji dengan cara-cara fisik. Karena
kan untuk Kerasakti mayoritas kan masih anak-anak dan punya cita-cita macam-macam. Nanti kalau sampai ada yang cedera kan kasihan juga mereka. Ya itu Pak, kita khawatirkan di situ. Kadang kan mikirnya begini, bocah ini digini-gini kan nanti kalau ada yang cacat atau bagaimana, mau kemana-mana nggak bisa. Akhirnya dalam otaknya, pikirannya itu akhirnya dendam itu, turun-turunnya itu menurun dari seniornya dulu, seniornya sekarang sampai ke depan nurun itu. Pagar Nusa pripun Pak Alwan? Oke, sami mawon. Jadi kalau di Pagar Nusa ya memang seperti itu nggih. Kita sendiri kita berpikir gini aja, untuk mengembangkan istilahnya, untuk mencari santri, mencari murid, perekrutan itu aja butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Apalagi nanti kalau masuk UKT ya bahasa, untuk ujian kenaikan tingkat, terus sampai dilakukan dengan hal-hal yang sifatnya itu kekerasan, alasannya dengan untuk uji mental dan sebagainya. Ini malah mengkhawatirkan. Akhirnya ibarat kita tuh mau mengembangkan, sudah keburuan dia tahu di sana seperti itu. Nah, akhirnya kan pada lari semua, tidak masuk di dalam perekrutan. Maka dari itu kita sarankan untuk semuanya itu harus secara terukur. Artinya kalau memang untuk fisik ya yang lumrah saja. Ya, seperti itu. Terus yang kedua ya untuk mental tidak harus secara fisik vulgar seperti itu, namun juga dia harus dibekali dengan sistem pengenalan tentang wawasan kebangsaan, wawasan tentang ke-NU-an dan sebagainya. Kalau sudah semua itu lolos, udah itu bisa naik tingkatkan seperti itu. Ya intinya kita di Pagar Nusa ya tadi kita kan bahasanya adalah bukan anggota Pagar Nusa tapi santri Pagar. Nah, masa nanti santri ini harus seperti itu. Masa santri tukaran Pak ya? Kan gitu. Ini kan sampai aneh tuh Pak. Kadang-kadang bocah-bocah ini gitu. Apakah ini saya berpikirnya gini, ini jangan-jangan ada doktrin yang salah. Iya, betul. Terutama seniornya, terus fanatisme perguruan yang terlalu berlebihan kan bisa terjadi Pak. Nah sedangkan untuk fanatisme bolehlah fanatisme perguruan itu, kecintaan pada perguruan, baik dari perguruan EKS sendiri atau Pagar Nusa, kebanggaan itu bolehlah. Tapi karena kalau berlebihan menganggap keilmuan atau perguruan ataupun orang lain itu sendiri ilmunya masih di bawah kita semua, itu kan yang bagus Pak. Iya, betul. Nah, kalau di atas langit kan masih ada atap, ada langit. Ada langit. Ya, kalau tahun sepuh dulu ceritanya di atas langit masih ada langit. Itulah istana atap langit kan gitu. Iya, betul. Nah, dari keilmuan IKS itu sendiri dan keilmuan dari Pagar Nusa ya, standar ukuran apa, sudah ada pakem khusus lah itu Kerasakti, Pagar Nusa, pakemnya. Standarnya tingkatan ini kuasai ini, standarnya tingkatan ini kuasai ini, standar keilmuan. Yang tadi disampaikan Pak Haji Bambang selaku Ketua Umum Kerasakti tadi, keilmuannya yang diuji lulus, tidak nyampe keilmuan tingkat seperti itu, tidak lulus. Nah ini yang harus punya standar, punya ukuran atau barometernya itu. Masing-masing perguruan pripun ini standar pengukuran keilmuannya. Ya gini, istilahnya memang betul, memang untuk standar suatu tingkatan ilmu ya. Pastilah itu pasti ada, ya, pasti ada. Jadi standarnya itu yang jelas untuk bisa menguasai akan diri kita sendiri, ibaratnya kan gitu. Dari awal ke tingkatan kelabilan emosional kan seperti itu, penataan diri itu memang ada dalam tingkatan-tingkatan seperti itu di Pagar Nusa. Itu kan seperti itu. Nantinya ini masih anggota, dia nanti untuk tingkatan berikutnya sampai nanti ke atas, berarti dia betul-betul bisa menata diri, ya, bisa memiliki jiwa pemimpin. Terus yang utama adalah itu tadi, bisa menjadikan suatu kemanfaatan bagi umat lah bahasanya kan seperti itu. Itu memang ada tingkatan-tingkatan seperti itu kalau di Pagar Nusa itu seperti itu. Karena kan tidak mungkin nanti ibaratnya ada tahu
bahasanya Pak santri kok gelutan. Kan gitu. Kalau seperti itu malah kan dari itu kan memang berat ya sudah kita katakan awal. Betul. Memang berat gitu. Betul, kalau santri kok gelutan. Makanya di sini ada Nusantara. Nusantara itu negarawan, ulama, santri ada di sini. Iya, tokoh dan tentara kan kok gitu. Iya, betul. Makanya saya tuh santri kok gelutan. Jangan mengotori identitas santri di situ. Betul. Jangan mengotori nama pondok, apalagi Pak Yai. Iya. Oh dulu Pak Yai dulu itu keras-keras itu. Iya. Wah itu didikannya itu keras-keras, tapi jadi semua tidak apa itu istiqomah dawuh lah orang Bandung lah. Iya, jangan mengotori nama santri lah di situ. Betul. Nah dari IKS itu sendiri Pak, kalau dari Pagar Nusa itu mungkin murid-muridnya sendiri banyaklah dari pondok lah. Iya. Bagian besar ya mungkin. Iya, bagian besar. Nah, kalau dari Kerasakti itu mungkin kebanyakan tidak santri yang tinggal di suatu tempat. Nah, alat kendalinya pripun itu? Pengendalian. Saya kira untuk pengendalian keanggotaan kita sudah ada struktur organisasi, mulai dari ranting, cabang dan sebagainya, tempat latihan, dan itulah yang nanti akan mengendalikan anggota-anggota yang ada di wilayahnya. Karena Kerasakti kan merupakan suatu perguruan yang bisa diikuti oleh semua golongan, ras dan agama, tidak membedakan itu. Jadi makanya nanti yang menjadi kendali yang bisa mengendalikan adalah para ketua ranting, ketua cabang, dan dari pusat sendiri. Di cabang itu ada pengurus-pengurusnya, di ranting juga ada pengurusnya sampai ke tingkat desa. Nah, itulah nanti yang akan mengendalikan untuk para anggotanya. Nah kemarin anggota itu juga dari usulan beberapa ketua perguruan seperti kemarin Pak Haji Murjoko dan Pak Haji Agus itu, apabila dalam naik tingkat atau pengesahan lah itu, disarankan kepada pemerintah daerah khususnya, terutama juga melibatkan TNI dan Polri dalam rangka pembinaan, khususnya pembinaan mental, wawasan kebangsaan dan mental itu sendiri kepada para pendekar-pendekar yang mau pengesahan. Kalau pendapatnya dari Kerasakti ataupun Pagar Nusa itu sendiri pripun Pak Bang? Kalau dari Kerasakti saya kira itu sangat bagus sekali Pak. Dengan adanya campur tangan dari aparat baik itu TNI Polri, ketika ada kegiatan di salah satu perguruan, beliaunya mau mengisi, meluangkan waktunya untuk menyampaikan arahan-arahan terkait dengan bagaimana untuk menjaga stabilitas keamanan dan lain sebagainya, bagaimana menjaga kerukunan, itu sangat bagus sekali. Biarpun dari perguruan itu sendiri sudah menyampaikan. Nah ini memang kalau memang ini nanti dilaksanakan, insya Allah itu sangat bagus sekali. Dan ini memang harus ada sinergitas antara pencak silat, apalagi Madiun, Madiun Kota maupun Kabupaten, karena pusatnya perguruan ini banyak yang di Madiun dengan TNI Polri, sehingga nanti bisa menjadi barometernya. Karena ketika Madiun ini untung tadi disampaikan oleh Pak Karman dari Pagar Nusa, Madiun kondusif, alhamdulillah, karena ketua-ketuanya guyub rukun, kadang kita sering berkumpul dan lain sebagainya. Tapi kalau Madiun di Kabupaten maupun Kota Madiun ada percikan letupan perkelahian antar perguruan di Madiun, ini sudah langsung nasional Pak, karena pusatnya kan di sini. Ini langsung nasional. Di sana juga akan bermusuhan. Nah, alhamdulillah untuk di Madiun situasinya kondusif, dan kita semuanya berharap semuanya harus kondusif dan saling menghargai di antara perguruan satu dengan perguruan yang lainnya. Jangan merasa kurang, jangan merasa lebih. Jadi kita adalah sama, duduk kita bersama, kita perguruan yang sama-sama diakui oleh negara yang notabene dalam federasi IPSI. Ini yang kita harapkan Pak. Jadi kaitannya dengan dari aparat kepolisian maupun TNI yang akan memberikan arahan tambahan pada saat acara-acara pengesahan itu sangat bagus sekali. Dan mungkin saya juga bisa menambahkan terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh perguruan manapun. Kalau itu merupakan kegiatan rutin yang memang harus dilakukan oleh perguruan, kaitannya kenaikan tingkat atau mungkin pengesahan, mohon dukungan sekaligus support dari semua pihak agar itu bisa dilaksanakan dengan baik, aman, kondusif dan sebagainya, dan nanti perguruan bisa semuanya bergabung. Kita juga sudah ini, mungkin kalau kemarin belum disampaikan oleh Pak Murjoko, kebetulan beliau juga selaku ketua paguyuban, kita juga sudah ada gagasan
untuk membentuk Satgas Paguyuban. Ya. Di mana Satgas itu nanti diikuti oleh semua perguruan yang ada di Madiun. Masing-masing perguruan ada berapa? Setiap perguruan itu mengadakan kegiatan. Semua Satgas dari berbagai macam perguruan itu nanti masuk di sana untuk ikut membantu mengamankan, sehingga meringankan beban dari Pak Polisi maupun dari TNI. Nanti kalau memang benar-benar terwujud dan diamini oleh semuanya, insya Allah jangan jadikan perguruan ini menjadi momok masyarakat Madiun, tapi jadikanlah perguruan ini merupakan suatu budaya yang sangat indah sekali gitu. Ini harapan kita, Pak. Ya memang harapannya semua warga se-Indonesia lah itu. Tidak ada letupan-letupan sekecil apapun lah Pak itu, khususnya bagi anak-anak remaja yang belajar di perguruan-perguruan silat. Bagaimana caranya membuat prestasi kan gitu. Ya, betul. Kebanggaan kita lah, kebanggaan rakyat Indonesia lah kalau namanya pencaksilat itu bisa mengukir sejarah. Kalau keinginan kita pencaksilat itu bisa diadakan buat jadi salah satu cabang olahraga di Olimpiade, kan baru nyampe Asian Games dengan SEA Games saja sementara. Harapan kita kan bisa terwujud di Olimpiade lah, dan jangan sampai negara lain yang menang kan betul. Kan itu setahu saya beberapa negara ini sudah jadi jagoan juga nih pencaksilat ini. Wah, kayaknya kita kok malah ketinggalan, kan aneh kan gitu. Iya, betul. Meskipun atlet-atlet kita itu terserah dari perguruan mana, bahwa prestasinya bidang pencaksilat harumkan nama negara. Kebanggaan kita itu, tapi jangan sampai diambil negara lain. Ini yang sudah menjadi saingan kita banyak ini di bidang olahraga pencaksilat. Setahu saya Malaysia, Vietnam sudah mulai kan di dua negara itu. Betul. Tidak menutup kemungkinan Thailand. Nah, di situ kita masih berpikirnya jangan sampai terkuasai oleh negara luar. Ya kan aneh. Jangan sampai kita ini tidak bisa berkembang, yang menurut saya itu warisan leluhur kita kok kan gitu. Betul itu. Nah, dari Pak Haji Karman pripun terkait dengan yang disampaikan? Iya, ya sama. Jadi kalau adanya tadi seperti itu, kalau ada kegiatan-kegiatan maka akan melibatkan dari TNI maupun Polri, itu kami juga sangat setuju, sangat mendukung. Artinya memang kita sekali itu ada istilahnya suatu pembinaan juga dari TNI Polri bagi anak adik-adik kita, anggota-anggota kita, untuk tentang juga wawasan-wawasan tentang hukum, wawasan tentang masalah kriminalitas. Saya yakin ini nanti kalau ada pembinaan itu, khususnya kita itu betul kita sudah melakukan pembinaan, tapi didukung dengan kerjasamanya Kopinda dari TNI maupun Polri yang masuk seperti itu, maka akan menambah wawasan bagi anggota-anggota kita. Kalau kamu main gini nanti urusan dengan hukum, kamu efeknya nanti seperti ini memang harus seperti itu Pak. Nah, sejauh ini dari Karangkakti sendiri dan juga Pak Garmusa, murid-murid itu Pak ya, kira-kira sudah memahami belum kalau kamu ribut, gelut, tawuran, punya resiko besar, sudah ngerti betul nggak itu mereka nih? Ya kalau batasan pengamatan kita Pak, mungkin tahu, tapi untuk pendalaman mengenai pendalaman betul-betul itu tak kira ya belum begitu memahami. Apalagi yang sangat kemarin kita juga pernah dialog dengan anggota kita yang ada sebagai pengajar, itu pun juga resah dengan murid-muridnya, kan sering berantem dan sebagainya. Berarti kan kurang wawasan tentang pemahaman masalah hukum. Maka dari itu kalau tadi ada seperti itu, nanti dari TNI dan Polri juga ikut membina. Nah ini kami sangat senang dan luar biasa itu. Setidaknya kalau mereka tahu, saya yakin ini juga mengantisipasi. Dari pengajar sendiri pun resah ini anak didik saya ini mengerti betul nggak kan itu? Nah, iya betul kan seperti itu. Nah ini loh Pak, karena kita sadari untuk wawasan tentang adab lah bahasa kalau kita.
Itu kan sekarang anak-anak sekarang kan masih kurang. Iya. Kalau dia itu adabnya mungkin udah paham, tak kira wah saya mau lukai orang ini nanti efeknya seperti ini. Nanti gini saya kan, aku berbegitu kok saya mikir gampang sekali kan gitu, langsung wah udah di situ. Nah itu loh Pak, maka dari itu saya sangat setuju, intinya gitu aja. Saya mendukung kalau nanti ada pembinaan dari TNI. Ya memang perlu melibatkan terutama pemerintah daerah yang punya warganya itu pemerintah daerah nanti dibantu TNI Polri dalam rangka pembinaan terhadap warga khususnya di Kota Pendekar dan Kampung Pesilat di sini di Madiun ini baik kota maupun kabupaten. Nah itu dari Kerasakti sendiri Pak Bang, kira-kira anggotanya udah paham betul masih meragukan juga. Saya kira anak-anak itu kan juga anak-anak pendidikan, rata-rata di SMP saya masih sekolah. Saya kira mestinya mereka itu juga paham ketika dia melakukan seperti itu nanti efeknya kayak apa. Tapi ini hanya karena terbawa emosional yang mungkin berlebih dan korsa dari teman-temannya itu tadi, akhirnya ya itulah mereka mengambil jalan pintas. Nah dari jalan pintas itu memang perlu adanya suatu pembinaan arahan, tidak hanya dari para senior, para pengurus, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kasrem, jadi nanti bisa dilibatkan dari TNI Polri untuk memberikan sedikit wawasan kepada mereka, penekanan kepada mereka. Resikonya ketika kamu nanti melakukan sesuatu yang salah, apalagi melanggar hukum, perkelahi dan lain sebagainya, kamu akan merugi. Daftar tentara, kamu ada masalah juga nggak bisa. Mau daftar polisi, kamu sudah dibacok, akhirnya cacat juga bisa. Nah, itu perlu Pak, itu memang perlu. Jadi biar nanti istilahnya adik-adik kita yang mengikuti pengesahan itu pada saat itu yang diberikan arahan itu mereka akan benar-benar paham. Saya yakin ketika yang memberikan itu dari TNI Polri, mereka pasti akan fokus untuk mendengarkan apa atau sebenarnya kok ada Pak tentara sarang polisi kok mau memberikan pengarahannya apa yang mau disampaikan, dan itulah nanti mungkin gampang akan diserap oleh adik-adik kita. Sepakat Pak kami. Sejauh ini 14 perguruan di wilayah Kampung Pesilat dan Kota Pendekar ini kan sudah emang di mana-mana runtah-runtung guyub rukun lah Pak. Sejauh ini kita cek ini begitu. Seringkali membuat kesepakatan damai. Saling menjaga kondusivitas. Kita kan berharap kabupaten-kabupaten atau kota-kota yang lain yang ada anggotanya beberapa perguruan di situ kan juga bisa menyontoh. Nah dari ketua umum sendiri ataupun pengurus pusat di sini, apakah sudah ada program seperti itu, memberikan instruksi, memberikan masukan kepada ketua cabang ini, contohlah Madiun bikin ini seperti ini supaya tidak terjadi tawuran ataupun bentrok lagi, berulang lagi yang akhirnya kan merugikan yang bersangkutan sendiri. Kalau perguruan ya nama jelek aja, tapi kan anak-anak situ sendiri kena tersangkut. Nah, upaya pencegahan yang sudah dilakukan itu pastinya sudah ada penekanan, beberapa kali penekanan lah. Nah, apakah dari pusat sendiri sudah ada controlling, sudah ada pengawasan khusus ataupun minimal ya cek ke cabang-cabang bagaimana, sudah dilaksanakan nggak penekanan dari pusat, sudah diterapkan nggak, sudah nyampe betul nggak ke para anggota yang kalangan paling muda sendiri yang sampun buatan itu. Saya kira kalau untuk masalah itu jadi dari kita sudah selalu memberikan arahan kepada anggota kita yang ada di bawah untuk selalu menjaga keharmonisan, saling menghormati, itu selalu kita sampaikan. Bahkan untuk supaya Madiun ini ditiru, ketika kami hadir di daerah di cabang pada saat pelantikan dan lain sebagainya, karena salah satu keprihatinan kami ketika di situ saat pelantikan ketua cabang itu ada dari unsur kepolisian, Pak Kapolres atau Kapakopnya atau yang mewakili pada saat itu, kami juga sampaikan di dalam sambutan kami, Madiun bisa kondusif. Padahal di Madiun ini adalah pusatnya perburuan yang ada, termasuk yang ada di wilayah ini. Katakan saya sambutan di mana
ini mungkin bisa dicontoh bagaimana Madiun bisa kondusif. Salah satunya para ketua cabangnya harus guyup rukun. Ini mediasi dari ini harus ada campur tangannya dari pemerintah daerah, aparat kepolisian, supaya mereka ini guyup rukun. Sekali tempo diajak guyup bareng, terus nanti silahkan untuk memberikan masukan dan sebagainya supaya nanti bisa terurai lah di situ, sehingga begitu ada permasalahan yang ada di wilayah bisa langsung ditangani. Itu kami juga sering menyampaikan seperti itu, Pak. Jadi supaya Madiun ini bisa menjadi contoh untuk wilayah-wilayah yang lain, karena kebetulan kami juga masuk di dalamnya untuk salah satu penggagas Madiun Kampung Pesilat di tahun 2013 kemarin. Makanya ini harapan kita untuk yang di luar itu juga begitu, karena kita juga nyaman loh, Pak. Jadi kami selaku ketua umum ketika mendengar anak-anak itu sampai berkelahi, apalagi sampai masuk penjara, rasanya juga sedih. Ya, belum sedih itu sebelumnya begitu proses kita mesti diteleponi sana sini kan ya juga sedih. Makanya kita sebenarnya pengennya anak-anak yang di daerah itu juga, ayo kita rukun-rukun, ada masalah apa toh? Kita juga sudah sampaikan, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ketika kita mau menyelesaikan dengan arif dan bijaksana, dengan hati yang tenang, pikiran jangan mengedepankan emosi, tapi kekeluargaan yang kita depankan. Jadi rasanya juga sedih, Pak. Kita itu selaku tahu-tahu nganjuk ada letupan masalah, diteleponi dari sana-sana gimana. Lah anak asuhnya bermasalah kan gitu. Makanya kan gitu. Makanya kita tetap ada stressing kepada para ketua-ketua yang ada di daerah, tolong kendalikan anggota, jangan sampai terjadi perkelahian, apalagi sampai melibatkan massa besar. Ini sangat merugikan semua pihak. Ketua jadi menanggung lah itu, menanggung dosa aja. Betul lah. Makanya jadi ketua ini jadi betulnya juga repot kalau sudah ada gitu. Beban dunia akhirat, tidak dunia akhirat. Makanya. Nah, karena ini merupakan satu beban dunia akhirat bagi ketua ya, baik ketua umum apalagi dan ketua cabang di wilayah Madiun ini. Mungkin bisa menyampaikan pesan ini kepada para pendekar-pendekar dan pesilat-pesilat di seluruh Indonesia, bahkan di dunia yang masuk ke pengurusan ataupun keanggotaan Kerasakti ataupun Paganusa ini, Pak. Monggo disampaikan. Monggo disampaikan. Oke. Terima kasih. Jadi kami berharap khususnya kepada keluarga besar kami, yaitu IKSP Kerasakti dimanapun berada, mari kita bantu aparat keamanan yang ada di wilayah. Mari kita saling menghargai perguruan yang ada di wilayah saudara, agar tidak terjadi suatu konflik yang berkepanjangan. Karena apapun yang saudara lakukan di wilayah, ketika itu terjadi konflik, masalah itu tidak hanya berhenti di saudara-saudara saya yang ada di daerah, tapi itu nanti muaranya pasti akan ke pusat, muaranya akan ke ketua umum. Mohon dan marilah kita bersama-sama untuk kita ciptakan situasi wilayah negara kita kondusif, ya, aman, damai dan tentram, agar kita semuanya bisa hidup guyup rukun. Kita punya keyakinan ketika kita tidak mempunyai musuh di mana saja, insya Allah hidup kita akan tenang. Ketika kita tidak mempunyai musuh, kita bekerja akan merasa nyaman. Kemanapun kita pergi, kita akan merasa tenang karena kita tidak punya musuh. Nah, ini tolong untuk adik-adik semuanya juga yang ada di sana, ketika ada permasalahan dengan perguruan lain, segera sampaikan kepada pimpinan yang di atasnya, biar pimpinan yang di atasnya nanti akan menyelesaikan dengan pimpinan perguruan yang lain. Ini harapan kami. Mari kita jaga marwah perguruan IKSP Kerasakti khususnya dan perguruan-perguruan yang lain, agar kita tetap bersinergi bersatu untuk menjaga NKRI ini supaya tetap utuh dan menjadi negara yang ditakuti atau tidak diremehkan oleh negara-negara lain. Karena ketika kita selalu berkelahi, di kelompok ini berkelahi, maka orang lain akan tersenyum dan dia akan merasa senang. Rapuhnya negara karena kita tidak rukun. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Tolong bantu kami selaku ketua umum, adik-adik kami Kerasakti, supaya kami juga tidak terlalu banyak menanggung dosa. Terima kasih. Terima kasih. Saya mengimbau kepada semua saudara-saudara keluarga besar Paganusa, khususnya adalah Paganusa Kabupaten maupun Kota Madiun, sekiranya saya harapkan bisa menjaga stabilitas keamanan kita kembali ke jiwa kita sebagai seorang santri, sebagai organisasi di bawah naungan
Nahdlatul Ulama, kita harus menyadari di binaan para kiai dan ulama, maka kita harus menjaga semuanya ini dengan sebaik-baiknya, dan kita harus saling menghargai satu dengan yang lainnya, menghormati satu dengan yang lainnya, walaupun apa beda dari seragam semuanya, semua harus kita hargai, karena terjadinya sebuah pergesekan, perselisihan paham itu memang hal biasa, namun tidak harus melakukan sebuah kekerasan dan sebagainya. Namun itu adalah suatu dinamika yang harus betul-betul kita tata, namun kita tidak perlu diwarnai sebuah kekerasan dan sebagainya. Kita harus benar-benar menjadi akhlak yang mulia, bisa menjadikan contoh di dalam masyarakat luas yang sebaik-baiknya. Maka dari itu saya menghimbau kepada semuanya, keluarga besar Pagar Nusa, baik di Madiun maupun di luar Madiun, sudah kita harus menyadari semua ini, bangsa ini adalah milik kita semua. Negara itu bisa majunya adalah dengan peranan para pemuda-pemudinya, maka bisa akan hancur negara ini apabila para pemuda-pemudinya ini tidak bisa bersatu, tidak bisa bekerja sama dan saling menghargai. Hargailah negaramu, karena itu adalah bagian dari iman. Maka dari itu saya harapkan semuanya bisa menjaga, kita harus betul-betul menghargai dan mengerti aturan pemerintah, juga kita taati nasihat-nasihat para ulama dan para kiai yang kita miliki. Itu saja harapan saya. Jadi kita harus kerjasama, semuanya adalah saudara, semuanya adalah bangsa yang harus kita hargai secara bersama. Terima kasih. Terima kasih. Itulah sepenggal kata dan sepenggal kalimat dari beliau-beliau tokoh-tokoh silat, baik itu ketua umum dari IKS dan ketua cabang Madiun, yang bisa kita pedomani selaku anggota, selaku pendekar dan pesilat di seluruh tanah air, tidak hanya di wilayah Madiun saja. Matur suwun atas rawuhipun. Terima kasih Pak Jerman, terima kasih Pak Bambang. Semoga ini bisa bermanfaat, menjadi berkah. Amin. Baik dari kita sendiri dan para keanggotaan semuanya, peserta Indonesia. Baik para pemirsa sekalian, kita sudah berbincang-bincang banyak dan lama dengan para tokoh-tokoh pesilat di wilayah Madiun. Tentunya bisa menjadi pedoman bagi keanggotaan semuanya, baik itu Kerasakti ataupun Pagar Nusa itu sendiri. Jangan merasa hebat, jangan merasa kuat, karena di atas langit masih ada langit. Sampai berjumpa, Kisah Nusantara bersama Korem 01 Biro Sahajaya. Salam Merdeka.